Apa itu nubuat? Suatu nubuat harus memenuhi 5 kriteria berikut ini. 1. Nubuat itu harus diumumkan sebelum hal-hal itu terjadi. 2. Nubuat harus melebihi yang bisa diduga manusia. 3. Nubuat harus menjelaskan secara detail. 4. Lamanya waktu antara nubuat dan penggenapannya harus cukup panjang sehingga penggenapan itu tidak mungkin berasal dari buatan manusia. 5. Penggenapan atas nubuat itu harus dinyatakan dengan jelas. Banyaknya nubuat dalam Alkitab. Penggenapan dari nubuat-nubuat itu membuktikan keberadaan Allah dan membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Nubuat tentang kedatangan Kristus yang paling awal telah diucapkan oleh Allah kepada Adam di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 segera setelah kejatuhan manusia. Itu tercatat kira-kira 1500 tahun sebelum Kristus datang. Nubuat mengenai perbudakan di Mesir. Allah menubuatkan bahwa keturunan Abraham akan menjadi budak di negeri asing selama 400 tahun. Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nubuat ini pun telah digenapkan. Nubuat mengenai Yerusalem dan Bait Suci. Kitab Yesaya yang ditulis sekitar tahun 700 sebelum Masehi menubuatkan kejadian 100 tahun yang akan datang, yaitu kota Yerusalem dan Bait Suci akan dimusnahkan. Pada waktu Yesaya menubuatkan hal ini, tidak ada satu orang pun yang percaya dan bisa membayangkan bagaimana caranya. Karena pada waktu itu, kota Yerusalem sangat kuat dan Bait Suci merupakan tempat penting utama. Kemudian Yesaya juga menubuatkan bahwa seorang raja bernama Koresi akan membangun kembali Bait Suci kira-kira 160 tahun sebelum Koresi dilahirkan. Ternyata apa yang dinubuatkan Yesaya terjadi. Yerusalem dan Bait Suci dimusnahkan tahun 586 sebelum Masehi oleh Raja Nebukadnezar dari Babel. Tahun 537 sebelum Masehi, setelah Persia mengalahkan Babel, Raja Persia, Koresi, memerintahkan agar Yerusalem dan Bait Suci dibangun kembali. Nubuat mengenai bangsa Israel. Dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 64-68 Musa bernubuat tentang berseraknya bangsa Yahudi. Nubuat Musa itu digenapi 15 abad kemudian. Pada tahun 70 Masehi, Titus, jenderal tentara Romawi, memimpin pasukannya menghancurkan kota Yerusalem. Semua tawanan berumur 17 tahun ke atas yang masih hidup dikirim ke Mesir dengan kapal untuk bekerja di tambang-tambang. Sejak hari itu, hingga pertengahan abad ke-20, bangsa Yahudi merupakan bangsa yang tersiksa dan terpencar-pencar. Akan tetapi, Nabi Yesaya dan Yeremia, kedua-duanya menubuatkan bahwa bangsa Yahudi tidak akan terserak selamanya, mereka akan kembali ke tanah suci mereka. Walaupun amat sangat mustahil, tetapi nubuat itu tergenapi. Suatu bangsa yang telah kehilangan negaranya selama 2600 tahun dan penduduknya telah tersebar di seluruh dunia, mampu mempertahankan kepercayaan nenek moyangnya, bahasanya, kebudayaannya, bahkan kembali ke tanah semula sebagai negara yang dipulihkan. Ini adalah mujizat yang mengagumkan. Bangsa manapun jika sudah beberapa generasi tinggal di negara asing, biasanya telah kehilangan kebudayaannya sendiri, bahkan hampir tidak bisa mengucapkan bahasa nenek moyangnya, tetapi bangsa Yahudi, justru tidak kehilangan semua itu. Nubuat mengenai Tirus. Pada masa pemerintahan Raja Daud, Tirus dan Israel saling bekerja sama dan saling menguntungkan. Maka Tuhan memberkati Tirus. Tirus menjadi kota pelabuhan terkaya dan sangat berkuasa di masa itu. Tetapi Tirus menertawakan kejatuhan Yerusalem. Ayat 2 mengatakan, Tirus berkata mengenai Yerusalem, "Syukur, sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu, ia akan beralih kepadaku, sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan." Maka Nabi Tuhan, Yehezkiel, menulis tentang kehancuran kota ini.
Sejarah menunjukkan bahwa nubuat mengenai Tirus dalam kitab Yehezkiel 26 ini digenapi melalui 3 tahap. Pertama oleh Nebukadnezar dari Babel dan yang kedua terjadi 250 tahun kemudian oleh Alexander the Great dari Yunani. Terakhir oleh Alam. Raja Babel, Nebukadnezar, mengepung Tirus selama 13 tahun hingga menaklukkan dan membinasakan kota itu. Namun Nebukadnezar tidak mendapat barang berharga sebagai jarahan karena selama pengepungan itu, penguasa Tirus dengan cerdik telah memindahkan kekayaan mereka ke suatu pulau yang berjarak 700-800 meter ke arah Laut Mediterania. Lalu bagaimana dengan nubuat di kitab Yehezkiel yang mengatakan bahwa debu kota Tirus akan dibuang hingga bersih dan kota Tirus akan menjadi tempat penjemuran pukat di tengah lautan? Nebukadnezar tidak membuang debu kota Tirus hingga bersih. Kota Tirus juga tidak menjadi tempat penjemuran pukat, bahkan terbangunlah kota Tirus yang baru dan megah di sebuah pulau berjarak 700-800 meter dari kota lama. Ternyata, kurang lebih 250 tahun kemudian, Alexander Agung, Alexander the Great, dengan tentaranya yang tak terkalahkan datang ke arah selatan dalam rangka penyerbuan ke Mesir pada tahun 332 sebelum Masehi. Ia meminta supaya kota Tirus di pulau itu menyerah. Penguasa dan penduduk kota Tirus dengan sombong menolaknya. Maka Alexander memerintahkan tentaranya untuk mengambil puing-puing bekas reruntuhan kota lama Tirus dan membuat jalan dengan puing-puing itu sepanjang 792 meter dengan lebar 274 meter, menyeberangi laut menuju kota Tirus baru. Saking banyaknya bahan yang diperlukan untuk membuat jalan tersebut, maka debu kota pun disapu dan dibuang ke laut. Alexander kemudian memimpin bala tentaranya untuk melintasi jalan buatannya dan menaklukkan kota Tirus yang baru itu. Separuh kota itu terbakar dan hampir kosong penghuninya. Ini adalah senjata yang digunakan oleh Alexander the Great seperti yang dikatakan dalam kitab Yehezkiel pasal 26 ayat 9. Sekarang kota Tirus telah menjadi semenanjung karena pasir yang terbawa arus telah menambah lebarnya jalan buatan Alexander dan pasukannya. Tempat itu menjadi tempat penjemuran pukat dan kota Tirus tidak pernah dibangun lagi. Nubuat yang dikatakan Nabi Yehezkiel 1900 tahun lalu sebelum Alexander the Great ada, akhirnya digenapi. Nubuat mengenai Babel. Babel adalah salah satu di antara kota-kota yang paling besar sepanjang zaman. Ia mempunyai banyak ciri modern seperti sistem irigasi dan saluran air yang rapi, jalan-jalan aspal, gedung-gedung apartemen, lampu-lampu jalan, dan air ledeng. Kota Babel dikelilingi oleh tembok yang lebarnya cukup untuk 3 kereta kuda berjalan berdampingan di atasnya. Taman-taman gantung kota Babel terkenal sebagai salah satu di antara 7 keajaiban dunia kuno. Akan tetapi, Babel tidak mau menyembah Tuhan, malah menyembah banyak sekali berhala. Ia bahkan hendak menyerbu negara Israel serta menganiaya mereka, maka Tuhan menubuatkan keruntuhan kota Babel melalui Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menuliskan nubuatnya sekitar tahun 700 sebelum Masehi. 100 tahun kemudian, Nabi Yeremia meramalkan kejatuhan Israel yang sudah dekat, dengan berkata bahwa Israel akan menghamba kepada Raja Babel selama 70 tahun. Dan setelah genap 70 tahun itu, Tuhan akan melakukan pembalasan kepada Babel. Tepat seperti itulah yang terjadi pada Babel. Orang-orang Media di bawah pimpinan Koresi menyerang kota Babel pada tahun 539 sebelum Masehi dan memusnahkan hampir seluruh kota itu. Kemudian kota itu juga dirampok oleh Xerxes, menantu pria Koresi. Alexander Agung berusaha memulihkan keadaan kota itu, namun usahanya itu tidak berhasil. Menarik sekali, reruntuhan kota Babel menimbulkan reaksi kimia pada tanahnya, dan tanah yang tadinya subur berubah menjadi tanah gersang, tepat seperti yang diramalkan oleh Tuhan dalam Yesaya 13. Pada abad pertama Masehi, Babel merupakan reruntuhan yang berbau busuk, yang hanya dihuni oleh binatang-binatang buas. Pada abad ke-12, puing-puing istana kota yang terdahulu, sudah tidak mungkin lagi didekati karena banyaknya ular dan kalajengking berbisa di daerah itu.
Nubuat itu telah digenapi, bahkan tepat hingga kepada perinciannya bahwa orang Arab tidak akan berkemah di sana. Cyrus Hamlin, misionaris Amerika di Istanbul, berkata tentang kejadian ini, puing-puing kota Babel penuh binatang buruan, dan pada suatu kali saya menggaji seorang syekh beserta kelompoknya untuk membawa saya ke sana guna berburu selama 1 minggu. Menjelang matahari tenggelam, orang-orang Arab itu mulai menggulung tenda-tenda mereka dan bersiap-siap untuk meninggalkan tempat itu. Saya pergi menjumpai syekh itu dan mengajukan protes, namun semua kata-kata saya tidak membawa hasil apapun. Tidak aman, katanya. Tidak ada manusia yang berani tinggal di sini sesudah matahari tenggelam. Tidak ada orang Arab yang pernah melihat matahari tenggelam di Babel. Nubuat mengenai Niniwe. Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur. Walaupun Tuhan telah mengutus Yunus pada abad ke-8 sebelum Masehi guna memberi kesempatan kepada orang-orang Niniwe untuk bertobat, pertobatan mereka itu tidak lama. Bangsa Asyur segera kembali kepada kebiasaan-kebiasaan mereka yang jahat dan kejam, seperti menguliti hidup-hidup tawanan perang mereka. Maka pada abad ke-17, Nahum dan Zefanya bernubuat tentang Niniwe. Niniwe dihancurkan pada tahun 612 sebelum Masehi, ketika pasukan-pasukan Babel dan Media membelokkan aliran sungai Tigris, sehingga menimbulkan banjir yang benar-benar melumatkan bangunan-bangunan dan tembok-tembok seperti dinubuatkan dalam kitab Nahum pasal 2 ayat 6. Nubuat-nubuat mengenai Kristus. Personanya di dalam keilahiannya. Personanya di dalam keinsaniannya. Inkarnasinya, masa mudanya, penampilannya, penderitaannya, penghidupannya, kematiannya, penguburannya, kebangkitannya, keterangkatannya, kedatangannya kali kedua.